Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera, dan salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Sebelumnya saya ucapkan selamat beristirahat, selamat juga beraktivitas yang masih beraktivitas buat dulur-dulur kulo sedaya kemawon dimanapun panjenengan berada, yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya doakan panjenengan sedaya paringi kesehatan, kesarasan, diparingi kelancaran sedaya niat lan hajate, dipermudah segala urusannya, dan juga diberi kenikmatan yang tidak kurang dari segala-galanya. Di sini saya akan membahas tentang sesaji orang Jawa ataupun bisa disebut sajen. Kenapa orang Jawa ketika berdoa ataupun mungkin bisa disebut sembahyang, kenapa harus pakai sesajen? Kenapa harus ada bunga, harus bakar kemenyan ataupun dupa? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sesajen buat dulur-dulur ya, yang mungkin masih kurang paham ataupun juga yang belum paham, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Mungkin banyak dulur-dulur yang belum mengerti apa itu sajen, belum memahami apa itu sesajen. Terus mungkin buat apa sesajen itu, dan juga apakah berdoa harus menggunakan sesajen. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulur-dulur ya, kenapa orang Jawa ketika berdoa ataupun sembahyang harus memakai sesajen. Karena di sini sebenarnya banyak sekali wedarannya, banyak sekali filosofinya di dalam sesajen ini ya sahabat. Jadi jangan mudah menilai dan juga jangan mudah memandang sesuatu itu hanya dengan sekilas mata, sekilas pandangan, agar kita tidak salah paham dan kita juga tidak salah jalan ataupun salah persepsi dalam menilai sesuatu hal yang kita lihat. Nah, di sini sesajen itu sebenarnya sebuah filosofi sahabat, bukan apa-apa. Tidak ada yang namanya sesajen itu disuguhkan buat jin, setan ataupun sejenisnya ya, karena jin setan juga tidak makan hal-hal seperti ini. Secara logika, kembang, dupa ataupun kemenyan itu bukan hal gaib, itu hal yang nyata dan terlihat jelas oleh mata ya, bisa dipandang oleh mata. Nih contohnya seperti ini, saya habis membuat, nah ini bunga ini banyak bunga sekali ya, ini banyak sekali bunga, ada bunga mawar, ada bunga kenongo, ada bunga kantil juga, ada dupa. Di sini banyak sekali lah. Di sini juga ada kopi hitam, ada teh, ada air putih. Nah, di sini adalah sebuah filosofi wujud syukur kita kepada Sang Maha Pencipta, wujud syukur kita kepada seluruh alam. Karena kita yang menghidupi adalah alam semesta. Dan kalau memang sesajen itu dipersembahkan untuk setan ataupun jin, mungkin bunga-bunga ini akan berkurang ataupun juga akan habis ya. Contohnya kopi, ini saya habis membuat kopi, saya buat sesaji ya. Ini contohnya kopi ini masih utuh dan tidak kurang sedikit pun. Nah, karena di sini kita buat sesaji itu hanya sebuah filosofi, bukan untuk
sesembahan kepada jin ataupun setan ataupun apa ya. Karena di sini contohnya ada kembang kenongo, ada kembang melati. Itu sebenarnya filosofi ya sahabatnya. Lagipun makhluk gaib juga tidak akan memakan bunga. Namanya juga makhluk gaib. Dan ini bunga yang nyata, bukan gaib. Apa ya bisa makhluk gaib datang ke sini terus ngambil bunga, terus bunganya itu arahnya kemana? Sedangkan makhluk gaib itu tidak terlihat oleh mata. Sedangkan bunganya ini benar-benar nyata dan ada. Ya kalau orang Jawa bilang kembang kenongo itu kan sebenarnya kan filosofinya gini ya, saya contoh kecil aja, kembang telon. Kembang telon itu kembang bunga yang 3 warna. Kenongo, kenongo, mawar, sama kantil. Itu kalau saya bahasakan Jawa ya artinya. Biar saya lebih enak ngomongnya, soalnya kalau bahasa Indonesia agak susah menjelaskannya. Kalau kembang kenongo itu kan filosofinya gini, sebenarnya kenongo itu kalau diartikan dengan bahasa Jawa ini ya sahabatnya, kenongono kenongene, makanya diberi kembang kenongo. Makanya orang hidup itu boleh begini boleh begitu, tapi harus tahu aturannya, aturan hidup. Nah, kembang mawar itu artinya mawarno-warno, berwarna-warna kehidupan ini. Setiap orang mempunyai sifat dan perilaku sendiri-sendiri, tidak sama dengan orang lain. Jadi berwarna-warna, berbeda-beda. Nah, kembang kantil sendiri artinya sakjroning ati tansah kumantil. Ada juga yang mengartikan ilat lati lan ati kudu tansah kumantil. Itu antaranya mulut dengan hati ini harus sama. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita rasakan itu harus sama. Jadi contohnya orang berbohong itu sama halnya membohongi dirinya sendiri. Nah, itu yang dimaksud kembang kantil. Nah, filosofinya banyak sekali di sini. Ini belum lagi ada yang cok bakal itu. Ada telurnya, ada kemirinya, ada bunganya juga. Nah, itu sebenarnya semua hanyalah sebuah filosofi. Jadi tidak dipersembahkan untuk siapa-siapa. Itu sebenarnya wujud doa kita. Tanpa kita berdoa, tanpa kita mengucap, lantaran bunga-bunga ini tadi sebenarnya kan sudah tahu apa yang akan kita ucapkan, doa apa yang ingin kita sampaikan. Kan filosofinya di bunga-bunga itu tadi semuanya sudah komplit di yang dibilang sesaji tadi ya. Karena itu tadi contohnya kayak kembang telon tadi sudah saya jelaskan artinya satu persatu. Terus banyak lagi, mungkin ada bunga setaman, ada lagi cok bakal tadi yang ada telurnya. Itu sebenarnya sebuah filosofi, makanya berbentuk kotak seperti ini. Dan ada kayak sapu lidinya di kanan kiri. Nah, itu namanya kan kalau di Jawa namanya biting. Yang buat ngunci, yang cok bakal itu tadi namanya biting. Biting itu dari kata tembung sing penting, kata-kata yang bermakna. Makanya kalau pakai membuat cok bakal itu pasti ada itu tadi sapu yang lidinya tadi. Kalau yang penjual bunga, penjual kembang itu paham, mungkin dia tidak akan memakai staples, pasti pakai lidi tadi, karena itu mengandung filosofi, ada artinya sendiri. Makanya orang Jawa kalau nyebut biting, biting itu dari tembung
dari kata bibit yang penting. Jadi jadilah bibit yang penting. Makanya ada telurnya di situ. Telur itu wujud gambaran ketika ada bayi di dalam perut yang mau lahir. Semoga ketika lahir menjadi anak yang penting, bagi anak yang berguna. Kalau di dalam spiritual ya semoga jadi orang yang berguna, semoga bermanfaat buat orang semua. Makanya seperti itu ya. Mungkin penjelasan dari saya kurang lebihnya seperti itu sahabat ya. Jadi kalau ada kekurangan, kalaupun ada kesalahan, bisa langsung komen di bawah. Jadi saya pengalaman baru, biar saya jadikan pengalaman juga, biar menambah wawasan saya. Jadi saya bukanlah orang yang paling benar, dan saya juga tidak merasa orang yang paling benar. Untuk teman-teman ataupun dulur-dulur yang merasa apa yang saya omongkan kurang pas, kurang berkenan di hati panjenengan, monggo komen di bawah. Oke. Mungkin sekian dari saya. Matur sembah nuwun, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, 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 rahayu sagung dumadi.